Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan iptek pada era globalisasi, yang bersubtema tentang peran Pancasila sebagai filter dampak perkembangan iptek di era globalisasi. Sebelumnya perkenalkan dahulu, saya Ferry Paya, NIM 131911023 dari kelompok 5 Pancasila P. Kalau begitu langsung saja lanjut ke latar belakang. Di masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu iptek mengalami peningkatan yang sangat pesat, yang berdampak sangat signifikan dalam perubahan peradaban manusia. Belum lagi berbagai teknologi yang diciptakan untuk memudahkan aktivitas manusia ini, mulai dari bidang yang berbagai macam, mulai dari ekonomi, bidang politik, di bidang pendidikan, ya, dan seterusnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini selain memberikan dampak yang positif, juga dikhawatirkan akan menyumbang hal-hal negatif yang diperkirakan dapat merusak kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus dapat dibangun dan dibudayakan di setiap aktivitas masyarakat Indonesia, terutama pada era globalisasi saat ini. Sangat banyak yang dapat mengancam negara kesatuan tercinta ini, terutama pada era globalisasi saat ini, di mana perkembangan iptek berkembang semakin pesat. Oleh sebab itu, kita haruslah menanam nilai-nilai Pancasila di jiwa sanubari kita agar mampu menahan ancaman-ancaman demi menjaga keselamatan bangsa Indonesia. Kemudian ada tujuan, yaitu mengetahui peran Pancasila sebagai filter dampak perkembangan iptek di era globalisasi. Kemudian metode perolahan data. Pada metode perolahan data kami menggunakan kajian tertulis, di mana kami menggunakan tiga jurnal. Yang pertama, menjaga eksistensi Pancasila dan penerapannya bagi masyarakat di era globalisasi oleh Ambiro Puji Asmaroini, Master Pendidikan. Kemudian yang kedua, kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kepribadian masyarakat Indonesia oleh Muhammad Mona Ada dan Erwin Susanto. Dan yang ketiga, ada urgensi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek untuk merespon revolusi industri 4.0 oleh Hermianzi, Muhammad Mona Ada, Obi Taufik Hidayat, dan Devi Sutrisno Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 111911046. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari perolehan data. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Yang kedua, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, politik Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Yang keempat, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Yang kelima, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Salah satu aspek yang dibutuhkan untuk mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang maju dan modern adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Terlebih lagi di era globalisasi ini, pengembangan iptek sangat dibutuhkan bagi bangsa Indonesia agar dapat bersaing secara global. Namun, pengembangan iptek tidak seharusnya hanya berfokus untuk mengejar kemajuan material, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek spiritual. Tujuan utama pengembangan iptek adalah demi mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, pengembangan iptek tidak bebas nilai, namun terikat oleh nilai, yaitu Pancasila. Berikut nilai-nilai
Berikut nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Sila pertama, sila ini menekankan bahwa pengembangan iptek adalah sebuah bentuk syukur atas diberikannya akal oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam pengembangannya senantiasa diikuti oleh rasa syukur kepada Tuhan. Sila kedua, sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan iptek harus dengan cara yang berperi kemanusiaan dan tidak merugikan individual lain. Sila ketiga, sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan iptek ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia dan juga diharapkan bahwa dengan adanya kemajuan iptek ini dapat meningkatkan rasa nasionalisme bangsa. Sila keempat, sila ini menekankan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan dan menggunakan hasil dari kemajuan iptek. Sila kelima, sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan iptek harus didasari keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Selanjutnya yang kedua, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. 1. Seiring perkembangan iptek di era globalisasi ini menimbulkan adanya perubahan dalam cara pandang bangsa terhadap kehidupan. Hal ini perlu diperhatikan agar bangsa Indonesia tidak salah dalam mengambil nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. 2. Kemajuan teknologi menimbulkan efek negatif, yaitu dapat membahayakan eksistensi manusia di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan di Indonesia. 3. Perkembangan iptek yang didominasi oleh negara-negara barat yang diikuti dengan politik global dapat mempengaruhi identitas bangsa Indonesia seperti gotong royong, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Baik, perkenalkan, nama saya Alan Kartika Chandra dengan NIM 11191006. Saya akan melanjutkan presentasinya. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, politik Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Yang pertama yaitu historis. Apabila integrasi bangsa lemah dan penguasaan iptek lemah, maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah atau setidaknya daya saing bangsa melemah. Implikasi dari pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar Anda dalam menguasai iptek sesuai dengan prodi masing-masing. Yang kedua yaitu sosiologis. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakat yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofi para pendiri negara. Yang ketiga yaitu politik. Menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah, panutan, atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara atau state, kekuasaan atau power, pengambilan keputusan atau decision making, ada kebijakan atau polisi, dan bagian distribution. Sumber daya negara, baik di pusat maupun daerah. Berikutnya, yang keempat, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Peran Pancasila di era globalisasi ini sangatlah penting untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan antar negara seakan tidak ada yang mengakibatkan mudahnya budaya-budaya asing untuk masuk ke masyarakat. Pancasila memiliki tantangan sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya ideologi alternatif yang mudah dijumpai melalui media informasi seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme, dan lain-lain. Hal ini dapat mempengaruhi arah tujuan perkembangan iptek di Indonesia menuju arah yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa. Yang kedua, paham eksklusifme sosial yang dipengaruhi oleh arus globalisasi yang mengarah pada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA,
Hal ini dapat mempengaruhi kelanjutan pengembangan iptek di Indonesia karena terjadi perpecahan di masyarakat. Kemudian, yang kelima, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek mengacu pada beberapa pembagian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang berkembang di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila sehingga dalam perjalanannya perkembangan iptek melakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang berkembang di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangannya, yang menandakan bahwa sejak awal pengembangan iptek harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya, perkembangan iptek di Indonesia dirambu-rambui oleh nilai-nilai Pancasila yang artinya perkembangan iptek dikendalikan agar tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Berikutnya, perkembangan iptek di Indonesia harus berakhir di ideologi dan budaya bangsa Indonesia, yang menandakan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar nilai pengembangan ilmu, melainkan menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditelusuri dalam hal-hal berikut. Yang pertama, perkembangan iptek di Indonesia masih belum berakhir dari ideologi dan budaya bangsa sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan masih berorientasi pada Barat atau Western oriented. Yang kedua, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia lebih berorientasi ke kebutuhan pasar, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan hanya terserap oleh pasar atau dunia industri. Yang ketiga, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia masih belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu atau scientist oriented. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delivia Fernanda dengan NIM 11191018. Sekarang kita masuk ke contoh yang relevan. Untuk contoh pertama, yaitu konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Contohnya, menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan dengan membuat berbagai aplikasi yang bertujuan untuk melestarikan dan menyebarkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kedua, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Contohnya, masih banyak orang-orang yang terkadang sibuk dengan HP mereka sendiri, tanpa memperdulikan sekitar. Ini merupakan contoh buruk dari perkembangan iptek terhadap warga Indonesia. Karena itu, penting bagi kita untuk menjiwai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Mengapa harus Pancasila? Karena seperti yang kita tahu, Pancasila mengandung nilai keagamaan serta nilai kemanusiaan, yang mana apabila kita menjiwai Pancasila, maka sikap acuh tak acuh seperti tadi pasti dapat dihindari. 3. Sumber historis, sosiologis, politik Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Untuk menerapkan nilai Pancasila, kita juga dapat mengkajinya dari sumber historis, sosiologis, dan politik Pancasila. Sebagai contoh, dengan melihat ke belakang, tepatnya pada sumber sejarah Pancasila, kita mengetahui Pancasila terbentuk dengan sejarah yang panjang. Banyak perdebatan dan masalah yang harus para pendahulu kita hadapi untuk merumuskan Pancasila. Misal saja untuk nilai keagamaan. Jika kita teliti lebih jauh, semua agama di Nusantara bersatu untuk mengalahkan penjajah. Karenanya, kita pula harus menjauhi nilai keagamaan agar terciptanya kesatuan dan kerukunan beragama di Indonesia seperti saat kita melawan penjajah. Keempat, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era globalisasi. Untuk menerapkan nilai Pancasila, lumayan susah ya apabila tidak dilakukan sejak dini. Karena sudah banyak masyarakat di Indonesia yang terkontaminasi budaya luar dan meninggalkan budaya sendiri. Seperti contoh, banyak warga Indonesia sekarang ini lebih senang membeli produk luar daripada produk lokal. Juga banyak warga Indonesia yang malah lebih senang dan lebih paham budaya luar daripada budaya sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan kami ialah perkembangan iptek yang semakin pesat sebanding pula dengan dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam jiwa.
termasuk di dalamnya sikap dan nilai-nilai patriotisme seperti cinta tanah air. Oleh karenanya, Pancasila mampu menyaring dampak-dampak perkembangan iptek di mana akan menyerap dampak positif dan membuang dampak negatif, agar bangsa Indonesia bisa terus berkembang dan dipandang sebagai sebuah negara maju yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.